Kita tahu bahwa hari-hari yang disebut sebagai hari-hari terakhir, akhir zaman, masa terakhir, hari Tuhan, itu dalam Alkitab banyak sekali dibicarakan. Salah satu istilah yang masyhur adalah eskato. Eskato itu menunjuk kepada hari terakhir, hari akhir zaman. Maka tak heran kalau disebut sebagai pelajaran mengenai akhir zaman, pelajaran mengenai akhir zaman adalah eskatologi. Eskatologia. Eskatologi. Pelajaran seputar atau mengenai akhir zaman. Eskatologi. Nah, tetapi tidak semua memiliki pandangan yang sama mengenai akhir zaman ini. Betul. Tidak semua orang sama. Jangankan di luar Kristiani atau keluar gereja, sesama Kristen pun banyak perbedaan. Mengapa? Salah satu alasan umumnya adalah karena tidak adanya satu kitab khusus di dalam Alkitab yang secara sistematis berbicara mengenai akhir zaman. Sehingga kita harus, istilah saya, rekonstruksi ulang ayat demi ayat di seputar sepanjang Alkitab itu. Sebagian dari perjanjian lama, sebagian dari perjanjian baru. Memang ada kitab-kitab tertentu yang cukup banyak atau lebih banyak berbicara mengenai akhir zaman dibandingkan dengan bagian lain dalam Alkitab. Semisal dalam perjanjian lama itu sudah disingkapkan seperti kitab Daniel, kitab Yehezkiel, Zakaria. Nah, dalam perjanjian baru ada namanya Injil Matius pasal 24, 25. Ada namanya Injil Yohanes, ada namanya surat Kisah Para Rasul. Paulus beberapa menulis soal akhir zaman di surat 1 Korintus pasal 15, di 2 Tesalonika. Petrus juga bicara soal akhir zaman dalam 1 Petrus, 2 Petrus. Kitab Wahyu kita tahu itu banyak bernubuat mengenai akhir zaman. Jadi kita harus kumpulkan sedemikian rupa, kita tafsir sedemikian rupa. Disitulah letak mungkinnya perbedaan-perbedaan paham di antara pembaca atau belajar firman dalam Alkitab itu khusus mengenai akhir zaman. Pak Pendeta, saya mau bertanya Pak, jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa Pak, apakah ada zaman akhir Pak atau akhir zaman Pak? Ya, itu pertanyaan yang baik. Apakah akan ada akhir zaman kalau manusia sekiranya tidak jatuh dalam dosa? Itu, ya. Manusia Mula-mula. Semua manusia lah. Betul ya? Betul ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ada beberapa pandangan soal itu. Pandangan pertama berkata bahwa manusia di dunia ini tidak akan mengalami kematian bahkan kalau tidak jatuh dalam dosa. Tetapi saya tidak menganut pandangan seperti itu. Saya adalah orang yang memahami atau memiliki pemahaman bahwa manusia itu memang tidak dijadikan kekal di bumi. Manusia itu tidak didesain untuk selamanya di bumi. Mengapa? Karena manusia dijadikan bukan hanya dari roh Allah yang kekal, melainkan juga dari tanah yang terbatas. Karena dijadikan dari tanah yang terbatas inilah manusia mungkin makin lama makin lemah, makin lama makin aus. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan manusia akhirnya akan mati dalam pengertian tubuh dan rohnya akan berpisah, bukan semata-mata karena jatuh dalam dosa, tetapi karena manusia itu adalah daging, dan daging itu adalah dari tanah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan apa? Umur manusia hanya 120 tahun saja, sebab manusia itu adalah daging. Tidak disinggung di situ karena berdosa. Pak, tetapi pada waktu manusia mula-mula sebelum jatuh dalam dosa Pak, memang diciptakan itu kan dari debu dan tanah, diberikan roh Allah, dihembuskan roh Allah. Tapi kan pada waktu itu kan manusia itu bisa berhubungan dengan Allah Pak, melihat Allah, mendengar suara Allah Pak, mungkin bertatap muka dengan Allah Pak, kalau dia dalam kondisi jasmani yang fana Pak. Ya, tidak apa-apa. Sempurna Pak. Tidak apa-apa. Jadi adalah benar sebelum manusia jatuh dalam dosa dapat berjumpa dengan Allah.
memang manusia diciptakan itu sempurna dalam pengertian dalam konteks manusiawi, tidak ada yang kurang. Tapi bukan berarti manusia sempurna seperti layaknya Allah sempurna. Tubuh manusia yang dibangun dari tanah itulah yang membuat manusia memiliki banyak keterbatasan. Itu sebabnya di dalam ajaran Kristus, ajaran Tuhan Yesus, semisal di dalam dalam Markus 14 ayat 38, Markus 14 ayat 38, bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Lemah bisa sakit, bisa susah, bisa lapar, bisa haus, bisa menyusut. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 bahwa tubuh jasmaninya makin hari makin mengerdil, makin menyusut. Usia 18 dengan 81 tahun, betapa bedanya manusia. Betul? Manusia itu ada decliningnya, Pak. Inclining pada saat dia itu makin dari masa pertumbuhan sampai kira-kira ya secara total atau kumulatif 40 tahun ke bawah ke sini bertambah usia makin lemah. Berarti saya sudah lewat sudah. Saya ini sudah declining, Pak. Declining pemikiran, declining kekuatan fisik. Jadi lebih mudah buat saya memahami manusia tidak didesain untuk kekal di bumi. Meskipun manusia tidak jatuh dalam dosa, tetap saja manusia itu pada akhirnya akan mengalami keterpisahan tubuh dari rohnya. Jadi butuh diselamatkan, Pak. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Pak. Tidak dalam konteks zaman. Ya, tidak dalam konteks butuh diselamatkan, tapi dalam konteks bahwa memang ada akhirnya bumi ini. Kan ini juga berhubungan dengan logika rasionalitas. Mengapa sih kita mesti percaya ada akhir zaman? Mengapa kita harus percaya ada akhir zaman? Saya melihat dalam Alkitab itu dimulai dari pemahaman bahwa segala sesuatu yang diciptakan, yang ada awalnya, pasti ada akhirnya. Bumi ini, manusia di dalamnya, air, tanah, udara, semua ada masanya. Semua akan berakhir. Karena ada awalnya, pasti ada akhirnya. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir buat kita. Maka dia disebut yang awal dan yang akhir, Tuhan. Tapi segala-galanya yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita itu ada awalnya, maka akan ada akhirnya. Itu rasionalitas pertama mengapa kita mestinya percaya ada akhir zaman. Ditambah dengan yang lain-lain seperti kejahatan yang semakin sadis, sehingga dibutuhkan pengadilan Tuhan. Coba bayangkan, kalau tidak ada pengadilan Tuhan, tidak ada akhir zaman untuk mengadili segala sesuatu yang tersembunyi, enak aja dong. Namanya orang-orang jahat gak ketangkap di dunia. Maka logika kedua mengapa kita percaya, rasionalitas kedua mengapa kita percaya adanya akhir zaman adalah karena dibutuhkan keadilan di luar bumi, dibutuhkan keadilan surgawi. Di atas semua itu, mengapa kita percaya ada akhir zaman? Untuk kita telusuri nanti lebih lanjut adalah karena demikianlah firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata akhir zaman. Apapun logika dan rasionalitas kita, mau percaya mau tidak percaya secara akal, tapi karena Alkitab berkata, ya kita percaya. Jadi sangat kuat alasan untuk mempercayai adanya akhir zaman. Ini. Sangat kuat karena Alkitab mengatakannya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan apakah akan ada akhir zaman meskipun manusia tidak jatuh dalam dosa? Ada akhir zaman meskipun manusia tidak jatuh dalam dosa, bukan semata-mata untuk menghukum manusia, tetapi untuk menjawab alasan tadi, bahwa memang manusia tidak didesain hidup di bumi selamanya. Dan bumi yang kebutuhannya terbatas ini pastilah entah kapan pada satu masa dia akan mengalami kepunahan. Tidak ada yang kekal kalau itu sesuatu yang diadakan atau diciptakan. Tentulah kita juga perlu mengingatkan bahwa kematian manusia misalnya lebih cepat terjadi
karena berdosa. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, meskipun akhirnya dia mati, saya memiliki pemahaman akan jauh lebih lama. Mengapa manusia itu cepat mati secara umum? Karena jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, hidup di dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa, sukanya ribut, akhirnya berantem. Salah satu contoh saja ya, pendekatan yang sifatnya sederhana. Kalau saya suka berbuat jahat, akhirnya saya digebukin orang, atau saya pukul-pukulan dengan orang lain, saya bunuh dia, atau saya yang terbunuh, atau saya ugal-ugalan karena sombong di jalanan, akhirnya saya ini jadi nyerempet bahaya, lalu kena celaka. Atau saya ini tidak menghargai akan nilai-nilai kekudusan, misalnya dalam hal seksualitas, saya jadi kenalah kepada namanya pergaulan bebas, dan di balik pergaulan bebas ternyata ada penyakit yang berbahaya. Saya lebih cepat mati karena saya jatuh dalam dosa. Atau saya kena penalti oleh negara kalau sudah tidak bisa lagi ditolerir akan kejahatan sosial saya, lalu saya akan kena namanya kematian, hukuman mati. Tapi kalau saya ini baik, saya berjalan dalam kekudusan, meskipun akhirnya saya mati secara alamiah tadi alasannya karena tubuh saya lemah, makin lemah, tapi roh itu kekal dan penurut. Akhirnya roh yang kuat tidak dapat berlama-lama di dalam tubuh yang lemah. Kan filosofi teologisnya begitu. Mengapa akhirnya ada kematian manusia? Mengapa akhirnya tubuh dari roh terpisah? Kenapa ada kematian? Kan kematian namanya roh terpisah dari tubuh. Mengapa itu terjadi? Karena roh yang kuat tidak dapat bertahan lama-lama di dalam tubuh yang lemah. Tubuh yang lemah tidak dapat menampung roh yang begitu kuat, begitu dinamis. Maka pada suatu ketika tubuh yang lemah akhirnya memaksa dalam tanda petik roh keluar. Jadi saya memiliki pemahaman bahwa meskipun manusia tidak jatuh dalam dosa, pasti ada akhirnya dunia ini. Entah lebih cepat, entah lebih lama, itu bukan urusan saya. Pokoknya ada akhirnya. Maka tak heran manusia di dalam perjanjian lama nampak lebih lama hidupnya, masa hidupnya, dibandingkan dengan manusia zaman sekarang. Kenapa? Kan banyak faktor, termasuk tadi kesehatan, keamanan. Betul? Coba tidak ada perang di dunia, orang tidak akan mati lewat perang. Berarti semua akan menjadi jenderal toh kalau mengikuti karir. Tidak ada yang mati di medan laga. Akan lebih panjang umurnya. Kalau kita tidak ribut satu sama lain sebagai ayah-ayah, berarti tidak ada yatim-yatim di dunia ini. Betul kan? Nah, semacam itu. Tetapi akhirnya akan ada akhir masa untuk menunjukkan bahwa manusia itu ciptaan, kamu tidak sekekal Allah. Tidak sekekal Allah kamu, karena kamu diciptakan. Logika berpikir saya seperti itu kalau saya pahami Alkitab. Jadi ada alasan untuk mempercayai, ada rasionalitasnya keberadaan akhir zaman itu. Mengapa ini perlu kita singgung? Karena ada juga orang yang menolak keberadaan akhir zaman. Inilah yang disebut sebagai anti-eskato. Di manakah terdapat anti-eskato itu? Anti-eskato itu disinggung di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Anti-eskato itu ada yang di dalam gereja, ada yang di luar gereja. Yang dibicarakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7, khususnya ayat 3 dan 4 yang pernah kita bahas itu adalah kelompok anti-eskato dalam gereja. Coba kita lihat, mengapa saya katakan ada orang yang anti-eskato, anti keberadaan akhir zaman, tidak percaya adanya akhir zaman di kelompok gereja, di dalam gereja maupun di luar gereja. Coba tolong Pak, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Iya, mengapa saya katakan ini adalah anti-eskato dari galangan Kristen atau dalam gereja? Karena di sini mereka percaya akan adanya
dunia diciptakan. Betul? Adanya bapak leluhur. Adanya bapa leluhur, adanya Allah. Di manakah janji tentang kedatangan Allah itu katanya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka ini percaya ada Allah, percaya ada penciptaan, tapi tidak percaya ada akhir zaman. Tidak percaya ada kebangkitan. Kalau di dalam zaman Tuhan Yesus, ini contohnya adalah orang Saduki. Coba kita lihat. Lukas 20 ayat 27. Lukas 20 ayat 27. Bayangkan loh, pemimpin-pemimpin umat, mereka tahu firman, tapi bisa tidak percaya adanya keberadaan akhir zaman. Coba. Pemimpin rohani ya Pak ya? Ya, khususnya akhir zaman dari sudut kebangkitan. Ya. Lukas pasal 20 ayat 27. Begini bunyi firman. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ya, lihat. Atau pandangan orang ini soal kebangkitan itu tidak menurut Alkitab. Lihat. Jadi ada orang yang tidak percaya adanya akhir zaman. Ini yang saya istilahkan sebagai anti-eskato. Eskato itu kan akhir zaman. Eskatologi pelajaran mengenai akhir zaman. Anti-eskato berarti yang menolak keberadaan akhir zaman. Anti-eskato. Bisa ada dalam gereja, bisa ada di luar gereja. Nah, yang ini konteksnya adalah, contohnya nih adalah orang yang dalam gereja. Jadi dalam gereja bisa ada orang yang tidak percaya ada akhir zaman loh. Berapapun jumlahnya, pokoknya ada ternyata. Mana kedatangannya itu katanya. Kalau kita tarik lebih luas lagi, coba di dalam kitab kita baca ulang ya. Ini sudah pernah kita baca lagi lah. Mazmur 10 ayat 4. Mazmur 10 ayat 4. Tolong Pak. Mazmur 10 ayat 4. Mazmur pasal 10 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ya, kata orang fasik itu. Nah, ini mah udah di luar Kristen nih, di luar gereja. Maksudnya orang-orang yang tidak percaya. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ini menunjukkan apa sih? Batang hidungnya ke atas? Sombongan. Kesombongan, kecongkakan. Apa katanya? Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah bahkan. Jangankan tidak percaya ada akhir zaman, tidak percaya Tuhan pun mereka berani. Ini kan kelompok ateis ini. Tidak ada Allah katanya. Ateis dari kata atheos, theos, bahasa Yunani untuk Allah. Orang-orang yang tidak percaya ada Allah, sekaligus tidak percaya ada akhir zaman, Allah tidak akan menuntut. Mengapa ini berhubungan dengan akhir zaman? Biasanya tuntutan itu diberikan di mana? Ranah apa Pak? Tuntutan. Pengadilan. Jadi kalau dikatakan Allah tidak akan menuntut, Allah tidak punya pengadilan buat kita. Semau kita aja kita hidup. Wah, inilah orang yang ateis sekaligus anti eskato. Bayangkan Pak, berani loh mereka. Kalau di dalam tulisan Paulus disebutkan ciri-ciri mereka ini, coba lihat Filipi Pak. Bantu Pak. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, seteru salib Kristus, tidak percaya ada Tuhan. Hidupnya itu yang penting sekarang, masa kini, di sini. Bahkan lihat tuh apa ayat 19 Pak. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini pada zaman Rasul Paulus saya sudah banyak, apalagi zaman sekarang Pak. Orang-orang yang tidak peduli adanya Tuhan, orang-orang yang tidak peduli adanya akhir zaman.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kira-kira apa maksud secara khusus? Atau secara umum juga boleh? Semua urusan perut aja yang dipikiri ya. Ya gampangnya mah segala sesuatu yang penting perut kenyang. Segala sesuatu dilakukan hanya demi perut. Bahkan menghalalkan apapun demi perut. Dengan mudah mereka berkata apa? Ya, aku tahu ini tidak benar, tapi demi perut. Jadi kebenaran dikalahkan oleh perut ini loh. Alkitab tidak menafikan pentingnya memelihara perut. Maka berulang-ulang kali dikatakan bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup umatnya. Tuhan menyediakan infrastruktur alamiah untuk kehidupan umatnya. Tuhan menyediakan bahan-bahan makanan minuman yang alamiah. Tuhan menyediakan air, Tuhan menyediakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menyediakan tanah. Tuhan menyediakan segala-galanya di seluruh bumi. Tersedia bahan makanan buat kita. Kejadian 1 ayat 29. Maka Tuhan Yesus berkata, Bapamu yang di sorga memelihara kamu. Pandang burung-burung di langit, apalagi kamu. Tuhan akan beri makan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Siapakah yang menyediakan matahari untuk semua manusia? Tuhan. Siapakah yang menurunkan hujan untuk semua manusia? Tuhan. Dalam hal itu Tuhan tidak pandang bulu, tidak pandang agama. Tuhan menyediakan bagi segala-galanya. Matius pasal 5 ayat 43, ayat 44, 45. Dia adalah Bapa yang baik bagi semua umatnya. Maka dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 bahwa Bapa itu panjang sabar, penuh kasih setia, dan dia mengasihi semua orang, karena semua orang adalah yang dijadikannya. Jadi Tuhan Allah itu mengasihi, tetapi orang-orang tidak peduli dengan dia. Orang-orang yang anti eskato. Lihat, ada juga kelompok yang anti eskato dari sudut lain. Apa itu? Mereka memahami bahwa setelah manusia mati, ya udah selesai. Kembali kepada ketiadaan, back to zero, nihilisme namanya. Pandangan nihilisme. Jadi kalau saya mati sebagai manusia, ya udah selesai. Nggak ada tuh kelanjutannya. Ngilang aja udah. Lupa bahwa manusia itu ada roh Allah di dalamnya, atau roh yang dihembuskan oleh Allah, dan itu akan diadili. Ya toh? Jadi ini namanya kelompok nihilisme, Pak. Kalau yang tadi secara umum adalah sekularisme. Sekarang yang ini adalah yang nihilisme. Nah, ada juga kelompok yang namanya reinkarnasiisme. Reinkarnasiisme memahami apa? Tidak ada pengadilan Allah seperti yang diajarkan Alkitab. Anti eskato juga itu. Sebab manusia nanti dia akan hidup lagi sampai akhirnya sempurna. Mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Membayar karma dengan dharma yang baru. Jadi karma yang lama dibayarnya dengan dharma yang baru. Terus menerus. Sehingga sampai dia menuju kesempurnaan. Menjadi dewa, menjadi apa begitu. Menjadi layaknya Tuhan. Nah, itu juga menurut Alkitab kelompok anti eskato. Karena mereka tidak percaya dengan adanya akhir zaman yang disengaja Allah terjadi. Nah, di sekitar kita akan semakin banyak kelompok anti eskato ini, bapak-bapak. Orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan, dengan ibadah, dengan apa itu, dengan pujian kepada Tuhan, doa-doa, perenungan firman, hanya sibuk dengan urusan di sini dan sekarang, di sini dan sekarang. Yang penting perut. Pak Pendeta, apa yang akan terjadi, Pak, pada waktu akhir zaman? Akan ada pengadilan akhir, Pak, untuk menghakimi manusia sesuai dengan mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Nah, bagi manusia yang masuk neraka, masuk surga, Pak, diberikan kehidupan kekal, maupun yang neraka juga sama. Nah, pertanyaannya, Pak, bagi manusia yang masuk surga, Pak, kuasa apa, Pak, yang diberikan kepada manusia yang masuk surga, Pak? Apakah dari Tuhan memberikan kuasa seperti kuasa menciptakan, atau kuasa apa selain menyembah Tuhan tentunya, Pak? Ya, itu akan kita bahas nanti pada fase-fase terjadinya akhir zaman itu. Dia dapat upah apa, kalau disebut istilah mahkota apa, itu ada fase-fasenya. Kita akan ke sana juga nanti. Mohon maaf saya tidak langsung jawab sekarang, tapi itu pertanyaan yang baik. Jadi akan ada orang yang selalu
menolak dengan adanya akhir zaman ini. Di dalam gereja maupun di luar gereja loh. Anti eskato. Nah pertanyaannya, kalau dia anti eskato, tidak percaya ada akhir zaman, padahal di dalam gereja, lalu dia buat apa percaya pada Tuhan? Ya, hanya kemakmuran sesaat di sini, di dunia ini, sama seperti orang Saduki. Yang penting ya sekarang kita makmur, sekarang kita happy-happy aja, tidak peduli dengan dunia yang akan datang. Mereka adalah percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka menyangkal arti dari ibadahnya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3. Mereka beribadah, tetapi tidak memahami makna dari ibadah yang sebenarnya. Kan kita lihat 2 Timotius 3, Pak. Sebentar. Mereka percaya Yesus, Pak. Percaya Yesus, tetapi mereka percaya Yesus itu tidak secara lengkap untuk yang sifatnya futuris, tapi hanya yang kekinian saja, Pak. Beribadah, tapi sifatnya ya termasuk pengagum teologi kemakmuran, mengukur kuasa Tuhan hanya dengan banyaknya uang, materi. Sampai-sampai ada yang berkata begini, buat apa aku kebaktian di situ, aku nggak tambah kaya kalau di situ. Kalau aku di sana kebaktian, aku tambah kaya katanya. Nah, ini berarti kan orang semata-mata mengejar akan kekayaan materi kan. Tidak dinafikan perlunya kekayaan materi, tapi kalau mengukur kerohanian di dalam Kristen atau ketuhanan Kristus itu hanya sekitar itu kan, ya repot, Pak. Sama saja seperti orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang mencari Mesias yang akan menyelamatkan mereka secara fisik. Mereka mencari Mesias, menunggu Mesias supaya membangun kerajaan Israel yang baru, untuk menguasai dunia. Supaya seperti misalnya pada zaman Daud, mereka bisa menguasai banyak wilayah. Ini kan keliru. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Beda konsep kemesiasan Kristus dengan pengharapan orang Yahudi. Itu yang harus kita juga waspadai. Jangan kita anggap sama. Nah, kalau kita kembali dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, khususnya ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saking seriusnya persoalan ini, Paulus berkata, jauhilah mereka seperti itu. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jangan kamu ikut-ikutan dengan orang seperti itu. Meskipun dia ngaku-ngaku Kristen, orang percaya Kristus, tapi orang yang anti eskato dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, terus kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal yang 6, pasal yang ke-6. Coba lihat, Pak, mulai ayat 6. 1 Timotius pasal 6 mulai dari ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini kepada warga gereja juga disebut. Sebab mereka ini hanya mau mencari keuntungan lewat ibadah, tapi bukan keuntungan yang sifatnya futuris. Keuntungan sekarang ini, uang, makanan, minuman, kemakmuran, prosperity. Terus itu aja terus yang dihotbahkan, terus itu aja terus yang didoakan, terus itu aja terus yang dibicarakan. Padahal dikatakan apa? Dalam ayat 17. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, sehingga kalau beribadah itu menjadi tulus. Ayat yang ke-8. Pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8. 1 Timotius. Latihan badani
terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi ketika orang memiliki pengharapan yang benar, pemahaman yang benar soal akhir zaman, soal eskato, soal hari Tuhan, maka mereka akan beribadah dengan benar juga. Jadi kita tentulah tidak boleh anti eskato, karena Alkitabiah sekali percaya adanya eskato itu, akhir zaman. Jangan anti eskato. Tetapi juga kita yang kedua yang harus kita waspadai, tadi yang pertama anti eskato, yang kedua adalah mania eskato. Mania eskato ini apa? Mania eskato adalah kelompok orang-orang yang justru kelewat gemar berbicara mengenai akhir zaman. Apa-apa akhir zaman, apa-apa akhir zaman. Biar khotbahnya judulnya lain, ujung-ujungnya akhir zaman lagi. Seminar-seminar akhir zaman terus-terus. Kalau dia ini adalah seorang pembaca, dia akan banyak kumpulkan hanya buku-buku tentang akhir zaman aja. Kalau dia suka baca Alkitab, jangan-jangan yang dibacanya hanya soal akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Ini namanya adalah mania eskato. Kalau dia adalah seorang pengkhotbah, apa-apa tadi soal akhir zaman. Dan bangga betul kalau dia disebut pakar akhir zaman. Apa bahayanya dari mania eskato? Lama-lama dia kutak-katik, ditaksir-taksir soal kapan Tuhan akan datang. Dia berani loh menentukan masanya. Ini bahaya. Kita harus tolak. Kita tidak anti eskato, tapi kita juga tidak mania eskato. Mengapa ini penting? Karena buka sejarah gereja, banyak bidat muncul, ajaran-ajaran sesat muncul. Tidak satu pun yang tidak pernah memiliki satu penetapan soal kapan Tuhan akan datang. Dan semuanya salah, semuanya jadi sesat. Maka kalau orang sudah mania eskato, kita harus doakan, kita harus bimbing, kita harus ingatkan, kita harus tegur, kita harus ajak bicara. Jangan dibiarkan, karena setan juga bisa berbicara, mempengaruhi lewat doktrin, lewat dogma yang keliru, yang keterlaluan. Berapa banyak orang menyimpang dari ajaran iman gara-gara terikut-ikut dengan pandangan yang keliru soal akhir zaman. Kasihan loh Pak, kasihan sekali. Kemarin itu ada 2 orang minimal, saya dengar langsung tanggal 28 September yang lalu. Sebelumnya dia berkata, sebelum tanggal 28, pendeta nanti tanggal 28 saya nggak mau buka toko. Kenapa? Ya soalnya nanti ada sesuatu tanggal 28. Lalu dia dengan bahasanya sendiri, dia pahami itu akhir zaman. Bahaya sekali. Saya sedih loh. Nah, rupanya itu ada orang yang suka terikut-ikut dengan suka mengutak-atik termasuk memakai kalender orang Yahudi. Saya mau ingatkan, kalender orang Yahudi yang sekarang tidak Alkitabiah. Tidak Alkitabiah. Mengapa? Karena hanya disusun berdasarkan sejarah kesusahan bangsa Yahudi, Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita juga Perjanjian Baru, zaman dan tarik yang harus kita ikuti adalah Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama digabung. Jangan hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga. Karena kita ini Kristosentris. Apa kata Kristus, itu yang kita ikuti. Lagi pula kita ini adalah apa sih? Kristen, pengikut Kristus. Betul kan? Betul kan? Nah, kalau orang-orang belum menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, lalu kita dengarkan dia punya apa? Nubuatan. Ya susah. Masa rabi-rabi Yahudi yang kita dengar? Keliru dong. Rabi-rabi Yahudi yang harus belajar soal Kristus kepada kita dari sudut iman Kristen. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita mania eskato, berlebih-lebihan bicara soal akhir zaman apa-apa, akhir zaman apa-apa, akhir zaman. Dikibulin kita, dicipoain kita. Mengapa saya bicara ini? Dulu juga saya bicara. Benar kan? Akhirnya apa? Kok kita ini gak kapok-kapok gitu loh? Kenapa kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran? Kita tidak sabar.
memiliki penantian yang benar. Jangan anti eskato, jangan juga mania eskato, dan jangan yang ketiga, jangan fobia eskato. Takut ya. Takut bicara soal akhir zaman, gak mau khotbah soal akhir zaman. Seumur-umur gereja gak pernah adakan seminar mengenai akhir zaman. Memang dia sih tidak anti, tapi fobia, takut di depan mata kitab Wahyu gak pernah tuh dibaca. Ini namanya ciri-ciri fobia eskato. Jangan fobia eskato. Percayalah adanya akhir zaman, tetapi miliki penantian yang benar, yang proporsional. Begitu dulu ya Pak. Ya. Nanti kita akan masih bertanya tentang itu ya Pak. Iya. Soal prestasi dan pemirsa Bible TV, tentu kita masih akan berbincang tentang ini. Sangat menarik topik perbincangan kita hari ini. Tapi kami mau beri sebentar dan kesempatan untuk Sobat Prestasi juga mendengarkan informasi kami berikut ini. Tetap bersama kami. Puji Tuhan, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, dimanapun Anda mendengarkan kami dengan setia hari ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, tetapi sebelumnya ada informasi tambahan yang kami perlu sampaikan dari GKRI Mangga Besar Jemaat Jakarta Breakthrough Community tentang perubahan jam ibadah. Jadi kita merencanakan kalau Tuhan mengkehendaki itu tanggal 25 Oktober kita akan mulai menggeser jam ibadah itu dari sebelumnya jam setengah 5 sore menjadi jam 10 pagi. 10 pagi itu tanggal 25 Oktober mulai tanggal 25 Oktober. Kemudian seterusnya akan jam 10 pagi setiap minggu. Ya, ada juga perubahan-perubahan, bukan hanya perubahan ini ya. Saya mau juga tambahkan lagi, kita mau ada lebih refresh Pak ya, lebih fresh maksud saya, lebih fresh ya. Kita perbaiki juga akan worshipnya, pujian penyembahan, musiknya yang kiranya semakin menjadi berkat gitu, sehingga kalau kita menggelar ibadah itu ada hadirat Tuhan gitu ya. Jadi kita sangat berharap supaya gereja Tuhan tuh makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah gitu. Salah satunya melalui GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community ini. Ya. Lalu silahkan bergabung bersama kami di ibadah minggu ini. Itu ibadah umum, juga ibadah untuk anak-anak kita, anak sekolah minggu. Lalu informasi berikutnya kami dari STT Lintas Budaya perlu kami kasih tahu juga, kita ada 3 prodi sekarang, prodi STH, MTH maupun Doktor S3. Silakan bagi Anda yang berminat untuk bergabung, hubungi kami di 02145845975. 02145845975. Oke, Pak Pendeta, kita kembali ke perbincangan kita mengenai memahami akhir zaman dengan benar ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang anti eskato, mania eskato, lalu fobia eskato. Iya. Nah, tentang fobia eskato ini Pak, kira-kira kenapa orang jadi fobia eskato? Apa yang membuat mereka takut Pak? Ya, apa yang membuat mereka takut? Ada yang alasan yang positif, ada alasan yang negatif. Alasan yang negatif dulu. Alasan yang negatif adalah karena mereka tidak pernah dibimbing dengan benar. Ya, maaf cakap ya, bukan saya mau sok pinter, tetapi memang ada kalanya pendetanya nggak mau khotbahin. Seumur-umur tuh gereja tadi tidak pernah adakan seminar soal akhir zaman. Kalau berupa seminar, tidak pernah mengupas kitab Wahyu atau kitab-kitab yang berbicara soal akhir zaman, tidak pernah mengkhotbahkannya soal akhir zaman. Karena memang akhir zaman ini kan rada susah Pak, sehingga dia itu tidak tahu karena tidak diberitahu. Ini alasan yang tidak dibuat-buat. Ya, kategori positif, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia takut dengan sendirinya. Berikutnya adalah ada niat untuk menghindari, tadi ada ajaran sesat. Ya, itu yang positif ya. Ya, positif dalam tanda petik ya. Daripada kita nanti salah lah, daripada kita ikut-ikutan sesat misalnya. Akhirnya dia hindari, sama sekali jadi tidak dibahas. Nah, ini bahaya. Berarti pendeta pun ada yang fobia. Saya
tidak tunjuk orang. Saya mereka-reka mengamat-amati, ada beberapa yang saya tahu pendeta, pengkhotbah tapi kategori fobia eskato. Makanya dia tidak berani mengajarkan. Ya itu ciri-cirinya buat saya ya. Iya. Bayangkan, kan ada beberapa nats dalam Alkitab. Kenapa itu tidak pernah dibahas? Kenapa tidak pernah sama sekali dikhotbahkan? Ya, buat saya dia tidak anti eskato. Belum anti eskato, tapi maksud saya tidak harus disebut dia anti eskato, tapi fobia eskato. Fobia eskato berarti dia takut-takut mungkin karena punya pengalaman yang buruk soal eskatologi, atau melihat orang-orang yang keterlaluan bicara soal eskato. Dia tidak mau terjebak di dalam mania eskato, tapi justru jadi fobia eskato. Ini juga tidak benar. Sebab Alkitab mengajarkan mengenai adanya akhir zaman. Tadi saya sudah katakan, rasionalitas atau logika untuk percaya ada akhir zaman. Dunia ini ada awalnya maka ada akhirnya. Adanya kejahatan di dunia ini yang tidak teratasi oleh negara, sehingga banyak orang-orang jahat lolos. Nah berarti keadilan, dibutuhkan keadilan ilahi. Makanya dikatakan bahwa akhir zaman itu adalah hari mempertanggungjawabkan akan perbuatan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 misalnya dikatakan bahwa setiap orang di antara kita akan menghadap tata pengadilan Kristus supaya kita menerima akibat dari perbuatan kita, apakah yang baik ataupun yang buruk. Sama juga di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Termasuk doktrin kita akan kita pertanggungjawabkan. Sebab setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu konteksnya adalah doktrin loh Pak. Doktrin gerejawi juga termasuk di situ. Agama-agama termasuk di situ. Makanya di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 dikatakan semua yang tersembunyi dalam hati manusia, perilaku keagamaannya, kan semua orang merasa benar gitu ya. Saya sendiri merasa benar, tapi saya akan dihakimi. Ya, terima kasih sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan sudah bersedia mendengarkan kami sampai saat ini ya. Kita sudah banyak bincang-bincang tentang memahami akhir zaman dengan benar sesuai dengan pesan Alkitab. Dasar kita adalah surat 2 Petrus pasal 3. Pak Pendeta, kita lanjut perbincangan kita ini mengenai akhir zaman ini. Nampaknya tadi ada pertanyaan yang belum disampaikan oleh Pak Edi Sandi. Silakan Pak Edi Sandi. Begini Pak Pendeta. Setelah membaca firman Pak Alkitab tentang zaman akhir dan akhir zaman Pak, baik dari kitab 2 Petrus, kemudian Matius, terus dari Wahyu Pak, bikin tambah bingung Pak saya Pak. Tambah bingungnya adalah ini kan terakhir kan Matius 24 ayat 29 Pak, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kedua nih Pak. Bahwa di situ bahwa tanda-tanda alam atau fenomena alam, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya, bintang-bintang akan jatuh dari langit Pak. Nah, sedangkan di 2 Petrus tanda akhir zaman yaitu Pak semua dunia musnah, bintang-bintang semua alam semesta ini juga musnah oleh api kalau saya tidak salah Pak. Nah itu bagaimana Pak cara supaya menjelaskan supaya tidak, saya sebagai orang awam Pak itu tidak bingung, apakah ada skema atau diagram secara sistematis Pak tanda-tanda zaman akhir sampai akhir zaman Pak, supaya kita bisa clear Pak secara gamblang Pak. Terima kasih. Sekali lagi memang di awal tadi sudah saya katakan tidak ada, inilah kerumitan kalau berbicara mengenai akhir zaman. Tidak ada kitab khusus yang sistematis berbicara mengenai akhir zaman dalam Alkitab. Tidak ada. Semisal kitab akhir zaman tidak ada. Kitab Wahyu pun tidak melulu berbicara soal akhir zaman. Ada hal-hal lain di situ. Dan kitab Wahyu sendiri juga digabung dari beberapa ayat dalam Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru lainnya. Nah, kalau Bapak bertanya mengenai skemanya, katakanlah mulai dari kedatangan Kristus yang pertama. Jadi kedatangan Kristus yang pertama sebagai Mesias penyelamat itu kan pada, kita ikutilah
pandangan umum 1 Masehi. Tarik 1 Masehi, tahun pertama Masehi. Betul ya? Tuhan datang sebagai manusia, lompat tahun 34, karena Tuhan Yesus berada di dunia ini sebagai manusia 33,5 tahun. Dengan hitungan 30 tahun dia mulai pelayanan khusus sebagai Mesias, dan 3,5 tahun dia mengajar, lalu akhirnya mati disalibkan tahun 34 Masehi. 34 Masehi mati. Nah, berturut-turut tuh 3 hari kemudian dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nah, hitungan kita utamanya yang disebut zaman akhir itu kan setelah dia naik ke surga. Jadi hari pertama Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah hari pertama zaman akhir. Kalau kita mengacu tadi pada 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 itu bacaan kita yang awal tadi. Itu adalah zaman akhir mulai. Nah, sekarang ini adalah tarik Masehi tahun 2015. 2015 kurang 34 tahun. Berarti sudah hampir 2000 tahun disebut zaman akhir. Kalau pada zaman rasul-rasul saja di tulisan Petrus tadi, Paulus, kitab Wahyu sudah berkata Maranatha, Tuhan akan datang, Tuhan segera datang. Itu saja sudah disebut sebagai zaman akhir. Apalagi sekarang, tak heran kalau kita sebut juga dari sudut itu sudah semakin dekat kesudahannya. Nggak usah bicara soal fenomena dulu, tapi dari lamanya waktu sudah bergulir, berarti sudah semakin dekat kesudahannya. Ibaratnya ya orang udah tambah tua, semakin dekat kesudahannya. 2000 tahun yang lalu saja sudah disebut Maranatha, Tuhan akan datang, apalagi sekarang. Kan begitu. Nah, ditambah dengan apa yang dinubuatkan mengenai tanda-tanda zaman akhir menuju akhir zaman sudah dibuktikan, sudah keluar semua tanda-tanda itu. Nah, pertanyaan Bapak tadi adalah menarik. Kalau menurut Matius pasal 24 ayat 29, 30, 31, di situ kan dikatakan Tuhan Yesus sebelum datang akan datang dulu namanya kehancuran tuh. Betul? Nah, sementara di dalam 2 Petrus sebaliknya agak berbeda gitu kan. Betul ya? Kristus datang dulu baru kehancuran. Betul ya? Nah, inilah yang dipersoalkan di dalam namanya, nanti kita akan masuk juga ke situ, Pak. Namanya, kapankah akan terjadi pengangkatan orang percaya? Kan ada, saya catat di dalam Alkitab saya pribadi, saya memahami tahap-tahap terjadinya akhir zaman itu 13 tahap. 13 tahap. Ini yang akan kita bahas kemudian, Pak. Sangkakala Allah berbunyi. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, saya sebut saja dulu. Tuhan muncul di angkasa, lalu pengangkatan orang percaya, kemudian masa aniaya besar atau Great Tribulation atau masa Antikris, lalu Tuhan turun ke bumi bersama orang percaya yang terangkat tadi, kemudian perang Harmagedon terjadi. Setelah perang Harmagedon, iblis diikat selama 1000 tahun. Lalu selama diikatnya iblis, muncullah masa kerajaan 1000 tahun. Kemudian iblis dilepaskan kembali ke bumi sejenak. Itu digunakan oleh iblis untuk memanggil bangsa-bangsa yang ada di ujung-ujung bumi, yang disebut pengumpulan Gog Magog. Lalu terjadilah pengadilan terakhir, kemudian penghukuman kekal bagi orang-orang yang di luar Tuhan, dan munculnya langit dan bumi yang baru sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang diperkenan Tuhan. 13 tahap. Ada yang sifatnya singkat jaraknya, ada yang sifatnya itu agak lama. Ini 13 buat saya secara pribadi tahap-tahapnya itu. Ini akan kita jelaskan. Nah, yang menjadi pergumulan Bapak, saya juga dan banyak orang adalah soal tadi itu. Kapankah sebenarnya pengangkatan orang percaya?
apakah sebelum masa Antikris atau masa The Great Tribulation atau masa aniaya besar? Kalau sebelum namanya pre-tribulation, sudah diangkat. Kalau sementara masa aniaya terjadi, masa Antikris terjadi, itu diangkat sementara, di tengah-tengah katakanlah, itu namanya mid-tribulation. Dan setelah terjadi dulu masa aniaya besar, barulah orang yang percaya diangkat. Itulah yang disebut post-tribulation. Nah, memang harus dimaklumi bahwa di dalam Alkitab itu ada juga pegangan-pegangannya. Saya garis bawahi dulu bahwa saya adalah orang yang menganut paham pre-tribulation dengan alasan tersendiri yang saya akan jabarkan kemudian. Tetapi dapat kita maklumi kalau ada orang itu memiliki pemahaman mid-tribulation. Misalnya di dalam kitab Daniel pasal 7. Kan biasanya pandangan tafsiran umum untuk menghitung berapa lama masa aniaya besar atau Great Tribulation atau masa Antikris berjaya di bumi, itu kan dihitungnya itu dari tafsirannya banyak dari kitab Daniel, di mana disebut masa Antikris itu 7 masa dibagi menjadi 2, 3,5 masa kali 2, 3,5 masa tambah 3,5 masa. Ini akan kita baca kemudian. Tetapi cukuplah dulu saya ingatkan di sini bahwa pandangan mid-tribulation berkata di tengah-tengah masa aniaya besar itu, katakanlah setelah selesai masa aniaya besar pertama 3,5 masa, yang banyak ditafsirkan itu adalah 1 masa sama dengan 1 tahun. Berarti 7 masa adalah 7 tahun. Jadi 3,5 masa, 3,5 tahun, 3,5 masa, 3,5 tahun. Itu juga dihitung di dalam kitab Wahyu, di mana dikatakan 1260 hari, sama dengan 42 bulan. 42 bulan 3,5 tahun. Kalau disebut di dalam kitab Wahyu 1260 hari. Jadi di tengah-tengah masa aniaya besar itu, menurut pandangan tadi, misalnya dalam Daniel 7 ayat 25, kita baca saja dulu sebentar. Daniel 7 ayat 25. Silakan. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya. Jadi di tengah-tengah masa Antikris atau The Great Tribulation atau aniaya besar itu, sebagian orang memahami berdasarkan ayat ini akan diangkatlah orang yang percaya. Kan ada 13 tahap terjadinya akhir zaman, fase-fasenya. Sangkakala berbunyi, lalu Tuhan muncul di angkasa, pengangkatan orang percaya, masa aniaya besar. Kapankah masa aniaya besar ini terjadi? Apakah orang percaya diangkat dulu? Itu berhubungan dengan nas yang Anda tanyakan tadi. Apakah sesudahnya atau di tengah-tengahnya? Nah, menurut pemahaman yang berkata bahwa di tengah-tengahnya, itu sesuai dengan misalnya Daniel 7 ayat 25. Menurut pemahaman yang berkata sesudah masa aniaya besar selesai 7 tahun atau 7 masa itu, barulah orang percaya diangkat. Itu sesuai dengan biasanya dipegang tafsiran Matius 24 ayat 29 sampai 31 tadi. Jadi orang mengalami dulu selesai penganiayaan, betul? Barulah terjadi namanya akan apa tuh? Pengangkatan. Bukan, Pak. Datanglah masa kekacauan, langit segala macam itu, barulah orang diangkat. Barulah Kristus datang. Ini apa, Pak? Pos. Ini pos. Jadi saya
Ini memang harus perlahan-lahan, Pak. Ini kan juga sudah suasana begini ya. Jadi 3 pandangan umum waktu pengangkatan pre-tribulation, sebelum datangnya masa aniaya besar, masa antikris, diangkat sudah lebih dahulu. Di tengah-tengah masa aniaya besar, itu berdasarkan misalnya dihubungkan dengan Daniel 7 ayat 25 tadi. Lalu itu mid tribulation. Lalu ada post tribulation, itu sesuai dengan Matius 24 ayat 29 sampai 31. Biasanya ayat yang tadi Bapak persoalkan itu atau tanyakan itu sebagai pegangan. Nah, saya dapat memaklumi kalau orang memahami Daniel 7 ayat 25 untuk sebagai pegangan mid tribulation, silakan. Ada yang memakai Matius 24 ayat 29 sampai 31 dalam rangka post tribulation, silakan juga. Tapi saya memiliki pemahaman pre-tribulation, lebih banyak nuts-nya. Lebih banyak Nuts dalam Alkitab. Padahal ini Matius 24 ayat 29 Tuhan Yesus yang berkata Ya sendiri. betul, tapi bagaimana kita merekonstruksinya kan, Bang? Hasil rekonstruksi kita ini yang sangat terbatas. Ayatnya tidak salah, tapi bagaimana kita merekonstruksinya? Itu sebabnya saya katakan tadi, tidak ada kitab khusus dalam Alkitab yang secara sistematis mengenai akhir zaman. Sebab kita harus rekonstruksi. Nah, disitulah dimungkinkan perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan tafsiran, perbedaan-perbedaan sistematika. Tetapi secara umum kita harus lebih berhati-hati. Yang jelas dimulai dari apa? Sangkakala berbunyi. Coba kita lihat mengenai sangkakala berbunyi. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Pak. Tolong, Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, sampai di situ dulu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi menurut ayat ini, akhir zaman itu dimulai dengan satu tanda. Sangkakala Allah berbunyi. Siapa yang membunyikan? Malaikat, penghulu malaikat yang disuruh oleh Allah. Coba kita sambung lagi juga dengan tulisan Paulus lain dalam 1 Korintus 15 ayat 52, Pak. 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya. Jadi nafiri akan berbunyi. Sangkakala Allah berbunyi. Itulah pertama kalinya tanda akhir zaman tiba. Kapan itu akan terjadi? Ya kita tunggu saja. Tapi itu menurut Alkitab di sini. Tanda pertama dimulainya akhir zaman tiba adalah sangkakala berbunyi setelah penghulu malaikat berseru, dan semua orang dapat mendengarnya loh. Believe it or not, ya, percaya atau tidak, baru-baru ini orang punya pengalaman lagi di beberapa belahan dunia. Saya coba menelusuri lewat media ya. Saya coba cari tahu apa sih komentar-komentar para saintis misalnya, para ahli-ahli ilmu bumi. Jarang loh ada yang berkomentar. Komentarnya juga biasa-biasa aja. Biasanya kalau begitu kan katanya ada seperti bunyi sangkakala di belahan sana, orang juga dengar di negara lain bersamaan. Saya coba source gitu ya, apa pandangan mereka? Nah, mereka tidak bisa jawab. Ada nggak bisa jawab? Ya, tidak terlalu saintis Pak. Ya, apa katanya? Ada yang bilang bahwa itu dari perut bumi Pak, tapi detailnya sih ada ya. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa itu dari luar angkasa Pak, atmosfer kita ada gelombang elektromagnetik sehingga ya itu mengeluarkan suara begitu Pak. Ya. Video dari sains Pak. Silakan saja.
Tapi beberapa kali itu kita sudah dengar, dan betul-betul seperti layaknya bunyi sangkakala. Nah, berarti dengan demikian, buat saya sih itu secara alkitabiah, kita kan bukan saintis ya. Buat saya itu menambah pemahaman saya bahwa itu buat saya semacam tes tahun, trial. Jadi cari, dikasih tahu dulu, kedengaran nggak? Ternyata kedengaran. Bayangkan Pak, jadi kalau bunyi sangkakala benar-benar tiba, semua orang mendengar, kencang sekali, orang akan keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah, disitulah orang fokus ke angkasa. Ya kan? Lalu Tuhan turun dari sorga. Kembali Pak, muncul di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika dari ayat 16 saja lagi. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, jadi Tuhan turun dari sorga, muncul di angkasa. Tidak langsung turun ke bumi, kalau menurut ayat ini. Nah, sekali lagi ini kan tafsiran pre-tribulation ya. Muncul di angkasa. Barulah nanti orang yang percaya itu diangkat. Fase berikutnya. Nah, siapa yang menyertai Kristus pada saat dia turun, muncul di angkasa? Menurut Matius 16 ayat 27, juga pasal 25 ayat 31, diiringi para malaikat. Kalau di bumi tidak ada malaikat yang mengawal Kristus, karena dia harus sendirian sebagai Mesias. Betul? Dia tidak ada pengawalan. Dia menghampakan kekuasaannya. Dia mengosongkan dirinya menurut Filipi pasal 2, berkenoo. Dia kosongkan keilahiannya, tidak dipakainya untuk melindungi dirinya. Tetapi pada saat kedatangan Kristus kedua kali di angkasa itu, dia akan diiringi oleh para malaikat. Coba lihat Matius 16 ayat 27. Matius pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, pasal 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, jadi ketika Kristus turun dari surga, muncul di angkasa setelah berbunyinya sangkakala Allah itu, dia muncul di angkasa diiringi para malaikat. Barulah orang-orang percaya diangkat Pak. Nah, ini ada dua. Pengangkatan orang yang mati dalam Kristus di Firdaus dibangkitkan. Coba kembali 1 Tesalonika 4 ayat 16. Lalu yang masih hidup diubahkan. Coba Pak, 1 Tesalonika 4 ayat 16 kembali. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Jadi yang mati di dalam Tuhan menurut Alkitab kan di Firdaus. Betul ya? Kalau tadinya dianggap Hades aja tuh. Tapi begitu ada Lukas pasal 23 ayat 42-43, di mana Tuhan Yesus berkata kepada orang yang bertobat di sampingnya sama-sama disalib dengan dia di Golgota. Betul ya? Dia berkata apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah dunia orang mati yang diperkenan Allah. Hades adalah dunia orang mati yang tidak diperkenan Allah. Nah, yang di Firdaus ini adalah para nabi, para rasul, orang-orang percaya, pahlawan-pahlawan iman, para pendahulu kita, nenek moyang kita yang sudah percaya duluanan. Itu ada di Firdaus. Itu dibangkitkan. Menyusul Tuhan di angkasa, dibangkitkan. Maka kita pengakuan imannya apa? Ada kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh.
Lalu yang paling akhir kita sebut di dalam kesempatan ini, barulah yang masih hidup akan diangkat. Kita masih hidup semisal akan diangkat. Bagaimana caranya? Coba Pak, ayat terakhir kita baca dalam kesempatan ini, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya, jadi kita akan diangkat, diubah. Itulah fase pengangkatan orang percaya. Ini baru 3 fase nih, betul ya? Dari 13 fase. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya kiranya Tuhan memberikan kita kesempatan lagi, kita coba tuntaskan. Setuju ya? Supaya berkelanjutan. Jadi tahap-tahap terjadinya akhir zaman itu, menurut pemahaman saya dari apa yang saya pahami dari Alkitab, ada 13 tahap, 13 fase. Sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari sorga, pengangkatan orang percaya, yang mati dalam Tuhan di Firdaus dibangkitkan, yang masih hidup itu akan diubahkan. Nah, ini akan lebih seru, kita akan coba bahas, dihubungkan lagi dengan soal tribulation tadi. Di mana nih kaitannya nih? Gitu. Apa yang harus kita pegang ini? Dan di mana, bagaimanakah suasana pengangkatan itu? Apa maksudnya satu di ladang diangkat, satu ditinggal? Kan ada ayat begitu. Nah, ini akan lebih menarik kalau kita sediakan lebih banyak waktu supaya lebih tuntas gitu. Jadi itu dulu Pak yang kita bisa bahas hari ini. Lalu pada pertemuan mendatang kita akan tuntaskan sampai fase ke-13-nya. Semoga menjadi berkat buat kita. Dan kalau sekiranya sobat-sobat semua, maksud saya ada yang tidak sepaham dengan kita, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak bermaksud menipu, tidak bermaksud mengelabui. Dari tadi kan kita coba dengan lebih berhati-hati, kita baca Alkitabnya, kita lihat gitu ya. Meskipun di studio seperti ini memang terbatas akan kemampuan kita menguraikan semua, tapi kita berniat supaya ini clear and clean. Amin. Gitu. Demikian Pak. Ya. Kita akan mengakhiri sekalian Pak. Ya. Mari Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, kita berdoa menutup perbincangan ini. Bapa di surga, kami berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun membimbing kami, sehingga kami boleh berbincang-bincang dalam tuntunan Tuhan. Kami jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga perbincangan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan. Kami berdoa buat semua Sobat Prestasi yang mendengarkan kami pun biar diberkati Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, radio ini juga Prestasi diberkati Tuhan. Pimpinan dan semua karyawan diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Pendeta dan Pak Edi. Terima kasih buat Sobat Prestasi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Yes, haleluya.